Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, keluarga sehat semua. Apa yang diusahakan oleh teman-teman diberi kelancaran dan teman-teman juga teguh menjalaninya sehingga nanti berbuah keberhasilan yang akhirnya nanti membuat teman-teman sekeluarga menjadi bahagia. Nah, kali ini teman-teman, aku ingin sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat pupuk organik ala jadam. Jadi beberapa mungkin sudah sebulanan yang lalu atau sebulan lebih mungkin aku nonton video. Jadi di video tersebut dijelaskan kalau pertanian kita ini terlalu tergantung kepada apa? Tergantung kepada perusahaan penyedia yang katanya penyedia produk-produk. Kalau pakai produk ini menjadi subur, kalau tambah ini menjadi lebih subur. Nah, bahkan membuat pupuk organik pun kita sudah ditanami pikiran bahwa membuat pupuk organik harus ditambah produk ini, ditambah mikroba ini. Jadi yang kita harus beli botolan atau ya botolan biasanya. Nah, ternyata kalau sebutnya lah Mas Jadam, aku lupa nama orangnya dari Korea Selatan gitu. Jadi ini ilmu kita impor dari Korea Selatan, ilmu bagus ya kita ambil. Nah, ini beliau menjelaskan bahwa sebenarnya pertanian kita ini bisa sangat murah teman-teman, bisa sangat murah. Dan untuk sebutlah kita tidak usah tergantung dengan ya pupuk-pupuk yang dari pabrik, yang produksi pabrik atau senyawa ya si produk-produk pabrikan lah sebutannya. Karena kalau menurut beliau itu mereka itu tidak benar-benar ingin memajukan para petani. Ya logikanya setiap perusahaan itu pasti ingin memajukan perusahaannya lah. Sedangkan petani itu ya jadi objek bagi mereka, objek pemasaran produk-produk mereka itu. Nah, ini beliau mengembangkan teknik jadam ini ya masuk akal kalau aku pikir-pikir, mengikut apa yang sudah alam ajarkan, apa yang sudah alam lakukan selama ini. Bahkan sebelum perusahaan-perusahaan itu berdiri mungkin alam itu sudah melakukannya dan sangat-sangat bagus hasilnya. Teman-teman kalau ketika teman-teman jalan mungkin di hutan atau di mana gitu kan, ya mereka lebat semua hutannya, mereka lebat itu semua, subur, bahkan subur. Pertanyaannya siapa yang memberi mereka pupuk itu, pupuk pabrikan itulah kan tidak ada. Di hutan itu mekanisme berjalan sebagaimana adanya, sudah sunatullah lahnya begitu. Nah, konsep yang beliau bawa di jadam ini adalah yuk kita bawa mekanisme yang sudah berlaku di alam ini, kita aplikasikan untuk kita pakai sehingga di dalam pertanian itu menjadi sangat murah. Ini salah satu ilmu dari Mas Jadam itu. Ini adalah membuat fertilizernya, sebutnya pupuk lah, pupuk cair lah. Nah, pupuk cair yang selama ini aku pahami, mungkin kita pahami, aku pahami bahwa ketika kita membuat pupuk cair mungkin perlu ditambahkan mikroba E4 ya, sebutannya E4 atau mikroba yang lain banyak untuk membuat pupuk kompos. Kita kasih ya produk-produk semacam itulah, pabrikan-pabrikan seperti itu. Nah, ternyata ini Mas Jadam ini tidak menggunakan itu sama sekali. Beliau ini ketika membuat fertilizer ini aku buat sekitar sebulanan yang lalu lebih mungkin. Beliau hanya mengambil tanah humus yang di hutan-hutan atau di tempat-tempat lembab seperti ini teman-teman. Kalau ini kan ada serasa daun dan mereka pun lapuk kan sebenarnya, akhirnya mereka akan menjadi tanah. Dan seperti ini tidak berjalan hanya di ini sendiri, di sini tuh ada begitu banyak macam mikroba teman-teman, bahkan ada mungkin ratusan ribuan jenis mikroba yang
tidak akan kita temukan di dalam produk-produk pabrikan, mikroba-mikroba yang dijual, yang kita lihat di toko-toko pertanian itu. Dan yang ini pasti jauh lebih ampuh karena mereka lebih banyak dan mereka ini lebih memahami daerah-daerahnya. Daerah di sini, kalau di tempat teman-teman ada hutan atau mungkin tempat yang rimbun, di bawahnya ada ini, ya itulah sumber mikroba yang kita akan gunakan. Ya, seperti itu konsep yang diajarkan oleh Mas Jadam ini. Akhirnya konsep ini setelah aku pikir kok bagus, maka aku coba itu teman-teman. Aku coba. Jadi timba ini kemarin aku carikan rumput-rumput yang seperti ini loh, rumput-rumput tanah dewasa. Soalnya kalau rumput tanah muda itu masih banyak pakis-pakisnya, teman-teman. Rumput tanah dewasa itu ya seperti ini lah, ini rumput-rumput begini, ini rumput-rumput rumahan itu. Terus sebutnya rumput bebas lah. Drum ini kemarin aku kasih, ini kan drum cat, aku kasih rumput-rumput full penuh, aku kasih, aku padatkan. Terus aku kasih air. Jadi logikanya air itu cuman mengisi celah-celah di antara rumput-rumput yang udah aku mampatkan ini, teman-teman. Berarti kan sebagian besar ini itu adalah biomasa. Biomasa itu ya hijauan-hijauan ini. Kemudian aku cari humus di bawah-bawah bambu begini, tanah-tanah yang di bawah lembapan, yang di bawah rumput-rumputnya itu, di bawah itu yang hitam-hitam, tanah-tanah hitam itu, teman-teman. Itu aku berikan secukupnya, itulah aku sebar. Ini kemarin full padat oleh biomasa hijauan itu, rumput-rumput. Dan aku juga kasih apa ya, yaitu humus tadi itu yang dibilang oleh Mas Jadam sebagai humus, itu humus daun, karena di situ sumber mikroba yang banyak sekali. Nah, kemudian aku tutup, aku diamkan, terus ku tengok, ini sampai sekarang ini mungkin lebih sekitar sebulanan setengah atau bahkan mungkin 2 bulan. Dan seperti inilah hasilnya. Semua hijauannya hancur, teman-teman. Sudah tidak nampak hijauan. Mungkin ada, ini kemarin aku tambah juga kedepok pisang, ini agak masih terlihat kedepok pisang. Agak lama dia. Kayaknya harus kita ngambil mikroba yang dari kedepok pisang yang lama itu. Kedepok pisang yang biasanya di bawah-bawah pisangnya itu kan pasti mikrobanya di situ. Dia ahli untuk mengurai kedepok pisang. Seperti itu, teman-teman. Kita campur di sini. Nah, seperti inilah hasilnya. Dia tidak nampak lagi rumput, jadi semua cairan, semua ini jadi cairan. Mungkin tinggal serat-serat sedikit yang tidak terurai itu sebagaimana. Jadi otomatis ini pekatan, teman-teman. Ini istilahnya pekatan pupuk cair. Karena kita di awal nambah airnya cuman sekedar untuk menjadi, soalnya kalau di mikroba itu kan kalau ada air dia berenang-renang cepat. Jadi air itu bukan kita maksimal di airnya, tapi kita maksimalkan di hijauannya dulu, kita padatkan. Nah, setelah kita padatkan padat, baru kita tambah air, sehingga air itu hanya mengisi celah-celah di antara hijauan itu, teman-teman. Nah, kita diamkan, sudah. Kita tidak tambah apa-apa, kita tidak beli M4, kita tidak beli produk-produk mikroba yang lain. Kita mengambil mikroba, sumber mikroba dari itu humus-humus daun, dari bawah-bawah serasa daun-daun yang hancur-hancuran itu, yang warna-warnaan hitam itu sumber mikroba di sini. Dan mikroba yang di situ itu lebih hebat daripada mikroba yang di dalam botol-botol yang teman-teman beli, yang teman-teman lihat di toko-toko itu. Karena kenapa? Mikroba di botol itu terbatas jumlahnya, dan mikroba yang teman-teman ambil di humus di daerah teman-teman itu jauh lebih banyak macamnya dan jauh lebih ahli, karena mikroba itu sudah beradaptasi dengan lingkungan tersebut, di lingkungan teman-teman, sehingga
pasti jauh lebih efektif dan tentu saja gratis teman-teman. Kita tidak usah beli, tidak perlu membeli. Aku kasih tunjukkan hasil yang aku coba beberapa minggu lalu lah, masuk bulan 2 bulanan, yang kita padatkan sekali. Ini satu drum ini berapa ini, timba cat berapa kilo ini, nggak tahu lah. Nah, ini kasih tunjukkan bagaimana nampak airnya teman-teman setelah kita diamkan sekian waktu. Nah ini teman-teman, ini sisa padatannya, ini bisa jadi pupuk padat nantinya. Lah ini airnya, ini airnya lah. Kalau penambahannya ini nggak mungkin sebanyak ini teman-teman. Jadi ini adalah apa, sudah campuran dari, karena hijauan yang kita awal masukkan kan ini baru ditanam, sedangkan mereka juga mengandung air plus nutrisi plus segala rupanya yang mereka ambil dari tanah awalnya kan. Ini seperti ini hijau-hijau ini, terus kemudian kita masukkan sini. Jadi air yang sudah di sini adalah pekatan campuran daripada air hijauan tadi itu yang mengandung nutrisi, mungkin NPK udah yang mereka dapat, kemudian mereka kumpulkan di dalam tubuh mereka, ini tubuh tanaman-tanaman ini, terus di dalam wadah ini diurai oleh mikroba sehingga akhirnya ini adalah cairan penuh nutrisi teman-teman, cairan penuh nutrisi. Nah seperti inilah teknik yang Mas Jadam ajarkan, konsep kita meniru konsepnya alam ini berlangsung selama ini. Hutan-hutan itu ya toh tidak pernah dikasih pupuk, ya toh tidak pernah dikasih mikroba pabrikan, sedangkan mereka terus berkembang, terus menjadi sangat subur. Tanah di hutan itu kan subur-subur. Nah, seperti inilah konsep yang kita pakai kemudian. Nah, ini sudah jadi teman-teman, ini sudah jadi, tinggal diaplikasikan. Mungkin baunya juga agak-agak bagaimana, tapi ya wis seperti itulah memang. Kita tidak perlu takut bau. Untuk menjadikan pupuk organik cair kita tidak perlu membeli produk apapun. Yang kita butuhkan cuma wadah, sabit untuk mencari rumputnya, atau kalau dicabuti juga bisa. Nah seperti inilah teman-teman, ini teknik yang sangat mudah, aku sudah mencobanya teman-teman. Nah, ini adalah pekatan. Ini aku akan ambil airnya toh, ini yang pisahkan antara padatan dan airnya. Oke teman-teman, sedemikian sedikit sharing tentang cara membuat fertilizer, itulah pupuk istilahnya, dari Mas Jadam yang aku pelajari dari video-video yang dikembangkan oleh, dari teknik yang dikembangkan oleh Mas Jadam Organic Farming. Kalau ini kita impor ilmu dari luar negeri ya tidak apa-apa noh, dari manapun ilmu itu selagi itu bermanfaat yuk kita aplikasikan. Nah inilah, demikian inilah teman-teman. Ini kemarin banyak sekali rumput teman-teman, hampir full aku tekan-tekan. Oke teman-teman, selamat mencoba teknik ini. Nah, insya Allah ini adalah teknik yang sangat murah, sangat-sangat murah. Teman-teman tidak perlu membeli produk apapun, tidak perlu membeli mikroba apapun. Teman-teman hanya perlu kemauan, wadah seperti ini untuk mencari rumput, wadah cari rumput dimasukkan ke dalam sini, atau kalau ada tanam-tanaman seperti apa itu masukkan, terus dikasih humus daun, terus didiamkan selama beberapa waktu. Nah, sebutlah sekian bulan, teman-teman bisa cek nanti per berapa waktunya sudah jadi atau belum. Nah, teman-teman akan melihat sendiri perubahan-perubahan yang ada di situ. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba,
teman-teman. Selamat berkarya. Yuk.